Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi PKN kelas 11 SMA dengan judul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berhak menjalin hubungan internasional dengan negara-negara di dunia. Menjalin hubungan internasional merupakan salah satu perwujudan tujuan nasional Indonesia seperti tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa Indonesia perlu menjalin hubungan internasional dengan negara-negara di dunia? Negara itu diibaratkan manusia yang membutuhkan bantuan orang lain dalam mencapai tujuannya. Sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai dan mewujudkan tujuan yang dimiliki. Oleh karena itu, Indonesia menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia demi dapat mencapai tujuan nasional. Menjalin kerjasama dengan negara lain termasuk bentuk peran serta Indonesia dalam pergaulan internasional. Menurut Jeremy Bentham, arti hubungan internasional adalah hubungan suatu negara dengan negara lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Sementara itu, politik luar negeri adalah suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, dengan organisasi internasional, dan subjek hukum internasional dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Subjek hukum dalam hubungan internasional adalah semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hubungan internasional. Tahukah kalian apa saja macam-macam subjek hukum internasional? Yaitu negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci atau Vatikan, perusahaan badan hukum internasional, pihak yang berperang, dan individu. Dalam melakukan hubungan internasional itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari kekhawatiran adanya ancaman diri dalam negeri itu sendiri, seperti adanya kudeta terhadap kekuasaan tertentu. Yang kedua, timbulnya ancaman negara lain, yaitu intervensi dari negara lain. Selanjutnya, keinginan meningkatkan kesejahteraan nasional, keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain, dan keinginan mendapatkan dukungan dengan negara lain. Faktor internal ini berasal dari dalam negara sendiri, dari dalam suatu negara tertentu. Sedangkan faktor eksternal dalam hubungan internasional itu adalah adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan, perbedaan kondisi suatu negara yang berbeda seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan jumlah penduduk. Adanya rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, dan merata. Jadi, tujuan adanya hubungan internasional adalah memecahkan masalah-masalah global yang dihadapi semua negara baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sumber hukum dari hubungan internasional itu yang pertama adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, sila kedua Pancasila itu dapat diimplementasikan dengan cara hormat menghormati kerjasama dengan negara lain atau bangsa lain. Sumber hukum yang kedua adalah alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut merupakan tujuan negara secara umum yang menjadi landasan keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan internasional. Sumber hukum yang ketiga itu ada pasal 11 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat pertama, Presiden dengan persetujuan DPR itu yang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian antar negara. Ayat 2, Presiden dalam membuat perjanjian internasional itu menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Dan ayat yang ketiga, ketentuan lebih lanjut tentang hubungan internasional itu diatur dalam undang-undang. Sumber hukum yang keempat, pasal 13 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, dalam ayat 1 itu Presiden mengangkat duta konsul. Di ayat 2, dalam pengangkatan Presiden itu harus memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketiga, Presiden itu menerima penempatan duta negara lain. Selanjutnya, sumber hukum yang kelima itu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Selanjutnya, yang nomor 6 adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang mengatur tentang cara-cara melakukan perjanjian internasional dengan negara lain, pemberlakuan perjanjian internasional, serta berakhirnya perjanjian internasional. Selanjutnya adalah bentuk hubungan internasional. Hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara di dunia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Beragam hubungan internasional baik bilateral, multilateral, maupun regional telah dilakukan oleh Indonesia. Hubungan internasional dapat berwujud kerjasama antar negara. Kerjasama Indonesia dengan negara lain sebagai berikut. 1. Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara berupa hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Kerjasama ini sebagai bentuk interaksi antar dua negara. Kedua negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui kerjasama yang dilakukan. Contoh kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia sebagai berikut. 1. Kerjasama Indonesia dengan Perancis. Kerjasama ini terjalin dengan baik sejak September 1950. Kerjasama Indonesia dan Perancis mengalami peningkatan dalam berbagai sektor. Bidang ekonomi kreatif, pendidikan, maritim, pembangunan kota berkelanjutan, energi, pertahanan, infrastruktur, dan pariwisata. Yang kedua, kerjasama Indonesia dengan Mesir. Hubungan bilateral Indonesia dan Mesir terjalin dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Hubungan diplomatik kedua negara ini sejak 10 Juni 1947. Seperti kerjasama ekspor Indonesia ke Mesir itu yakni kelapa sawit, karet. Terus selanjutnya dalam impor dari Mesir ke Indonesia itu ada aluminium dan kurma. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Mesir itu memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Mesir. Jadi di sini pemerintah Mesir itu membuka kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan pada salah satu perguruan tinggi terkemuka di Mesir. Yang kedua ada hubungan multilateral, yakni merupakan kerjasama internasional yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Bentuk kerjasama ini bersifat terbuka bagi tiap-tiap negara yang ingin bergabung dalam bekerja sama. Contoh organisasi internasional yang terbentuk dari hasil kerja sama multilateral adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB ini merupakan organisasi internasional yang memiliki anggota hampir seluruh negara-negara di dunia. Yang ketiga adalah hubungan regional, yakni kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam satu wilayah regional atau kawasan. Negara dalam satu kawasan tersebut memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin diwujudkan melalui kerjasama regional. Contohnya ada ASEAN, APEC, AFTA.
Selanjutnya adalah manfaat hubungan internasional dalam berbagai bidang. Bagi bangsa Indonesia, menjalin hubungan internasional dengan negara lain memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut, yang pertama, dari bidang ideologi. Dapat memegang teguh ideologi Pancasila tidak akan mudah terpengaruh oleh ideologi negara lain dalam melakukan hubungan internasional. Yang kedua, dalam bidang politik. Hubungan internasional sebagai upaya untuk memperkuat kepentingan nasional, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Kebijakan politik nasional yang dianut oleh suatu negara secara tidak langsung ikut berpengaruh terhadap corak maupun sifat hubungan internasional. Yang ketiga adalah bidang ekonomi. Hubungan internasional dapat meningkatkan daya saing kualitas produksi serta memperluas wilayah pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk investasi dan pariwisata. Dalam bidang yang keempat adalah sosial budaya. Hubungan internasional dalam bidang sosial budaya itu bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Pembinaan dan pengembangan itu dilakukan dengan upaya penanggulangan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Yang kelima adalah bidang pertahanan dan keamanan. Manfaat hubungan internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dunia dan membantu menjaga stabilitas dunia internasional. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.